Trader dan investor pasar saham Indonesia ya sudah lewat ya sampai tanggal 23 kita melihat ini nih LQ45 pergerakannya tanggal 16 sampai tanggal 23 seminggu ya. Pergerakan LQ45 dalam seminggu ini kita lihat nih ada 25 saham yang menghijau ya, 25 saham yang menghijau, ada 4 saham yang normal harganya tidak bergerak ya, dan ada saham yang merah ya, bahkan ini ada RO sama GGRM ini mengalami penurunan yang sangat tinggi ya, 6,78 sampai 6,15%. Kalau dengan sistem sekarang mah ini sudah ARB ya, jadi dalam waktu seminggu itu sudah ARB nih ya, auto reject bawah. Jadi kita akan melihat beberapa saham yang hijau yang memiliki potensi, mungkin potensi sesuai analisa untuk pergerakan ke minggu depan ya. Jadi sebelum kita melihat selanjutnya, tolong disiapin dulu kopi masing-masing ya, kopi masing-masing biar agak-agak santai, biar tenang. Nah gitu ya. Yang pertama kita lihat Antam nih ya, kita lihat Antam. Pergerakannya seminggu yang lalu dia mengalami kenaikan 15,43% ya. Ini ada sentimen ya, sentimen pabrik nikel ya, pabrik nikel. Tapi kita lihat ke grafiknya, memang 2 hari belakangan Kamis Jumat ini sudah mengalami penurunan ya. Ini masih bisa memiliki potensi, kita tinggal melihat aja. Bisa kalaupun hari Senin ya, Senin tanggal 26 dia harganya turun, bisa ditunggu nih, dia bisa ditunggu di 1020 ya, 1020 bisa ditunggu, diantrikan di 1020. Tapi kalaupun memang dia bergerak naik, karena dia memang sekarang ini ada di level 1098 atau 1100 lewat harga dari high-nya ini ya, 1120 ya, ini bisa punya target ke 1200 ya, ke 1200. Kita lihat nanti bagaimana pergerakannya. Tapi untuk sekarang uptrend channelnya dia sudah tembus channel, ini mengalami koreksi sehat, dan kita tunggu di 1020 ya. Selanjutnya kita akan melihat BSD. BSD juga begitu ya, dia sudah tembus sideways ya, tembus dari sidewaysnya. Targetnya ke 954 sampai 975, 954 sampai 75 bisa kita antrikan di 880 ya, atau 880 885 ini bisa kita antrikan, masih punya potensi ke 950 sampai 970 ya, 970. Selanjutnya kita lihat BPTN. Ini BPTN hari-hari terakhir kemarin dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya, kenaikan yang sangat tinggi. BPTN kenaikan yang sangat tinggi di hari Jumat semalam, dia meninggalkan gap di bawah nih ya, gap di bawah, dan kepentok di sini, kepentok di 14 ya, kepentok di sini. Kita lihat pergerakannya, apakah hari Senin dia bisa tembus dari sini 1460 ya, 1460. Kalau dia bisa tembus ke 1460, dia punya potensi ke 1610 ya, 1610. Jika dia turun bisa kita tunggu di sini nih ya, di sini di 1370, atau bahkan menutup gap di 1290 ya. Tapi kalau dia memang bisa jebol dari 1460, ini punya potensi ke 1610 ya, 1610. Terus kita lihat CTRA. CTRA hari Jumat semalam dia turun ya, belum bisa menembus uptrend channelnya ya, potensinya nih bisa ke 865 ya, ke 865. Nanti hari kita bisa tunggu di sini di 805 atau 810. Dia mengalami koreksi sehat, tapi jika nanti dia melanjutkan pergerakan, dia bisa ke 860 ya, ke 860 sampai ke 910. 910 ini nanti dia akan kepentok di
uptrend channel ya, uptrend channelnya. Kita lihat nanti bagaimana pergerakannya, tapi jika memang dia bergerak bisa kita tunggu di 810 ya, di 810. Setelah CTRA kita lihat SMA ya, SMA juga hari-hari terakhir kemarin di minggu ini memang kenaikan yang baik ya, yang baik. Yang baik dia bisa bertahan di sini ya, dia punya potensi ke 1410 jika harganya bergerak di 1410 dan bertahan di 1410, ini bisa punya potensi ke 1620 atau koreksi di sini bisa kita tunggu di sini nih 1360 ya, 1360 bisa kita tunggu di 1360, targetnya ke 1410 sampai 1620 ya, 1620. Selanjutnya kita lihat ke Pegas ya, Pegas. Ya, kita melihat pergerakannya menggunakan tools yang disediakan ya. Ini tools ini mah tools gratis ya, tools gratis yang bisa kita manfaatkan, gitu ya. Jadi Pegas kemarin dia masih di jalur sideways-nya, atau kalau kita buat dia sideways minor ya, minor sideways konsolidasi sebenarnya ya, minor sideways nih ya. Bisakah dia bertahan di sini ya, kita turun bisa kita tunggu di sini nih di 1020, tapi jika dia bergerak naik kita biar target pertama bisa kita sampai di 1150 ya, di 1150. Target pertama di 1150 jika dia jebol dari 1080 ya, 1080. Apa kalau dia turun kita bisa tunggu di 1020 ya, kita bisa tunggu di 1020. Kita lihat apakah dia pergerakannya, tapi kalau melihat RSI-nya dia masih di tahap 54 ya, tahap 54, MACD-nya masih di atas ya, di atas 0. Masih punya potensi untuk menjalani kenaikan ya, nanti bagaimana Pegasnya kita lihat. Tapi jika dia turun di 1020, kita target pertama kita di 1150 ya. Selanjutnya kita ke BBRI. BBRI dia turun ya, BBRI dia turun, dia tidak mampu dari jebol dari minor ya, minor sideways-nya. Pergerakannya ini engulfing bullish ya, ternyata dia turun, tidak berhasil naik ya. Kita lihat pergerakannya 3370, kalau dia bergerak di 3370 bertahan di atas 3370 dia bisa ke 3500 atau besok jika turun kita bisa menunggu 3200 ya, 3200 atau di 3230 ya, 3200. Tapi kalau melihat jangka panjangnya, kita swing trader, melakukan swing trader, dia masih di atas minor uptrend ya, minor uptrend yang bergerak nanti ke 3500 ya, 3500. Selanjutnya kita lihat SMRA. SMRA dia bertahan di atas downtrend ya, downtrend minor downtrend, dia bertahan di sini, dia punya potensi sini. Kita lihat pergerakannya, tapi hati-hati jika ini turun ya, sini kita lihat pergerakannya. Jika dia tembus ya, jika ditembus di high-nya cuman semalam 675 atau di atas 680, ini punya potensi ke 740 ya, ini punya potensi ke 740. Tapi jika turun
tolong hati-hati ya, bisa ke sini nih ya, kita bisa tunggu di 625 ya, kita bisa tunggu di 620 di 625 gitu. Itu potensi untuk SMRA. Kita lihat ke Mika. Dia masih di jalur uptrendnya ya, dia masih di jalur uptrendnya. Dia masih di jalur uptrendnya ya, potensi bisa kita tunggu besok di sini nih. Bisa kita tunggu di 26 ya, 2630 2630 atau 2640, potensinya bisa ke 2830 2830. Atau lihat nih indikator RSI, dia masih belum, dikit lagi masih akan bergerak, belum sampai ke overbought-nya. Mesti punya potensi ke 2830 ya, 2830 untuk bisa kita tunggu nanti sini nih ya, bisa kita tunggu di sini 2620 ya, 2620 stop lossnya bisa kita pasang di sini nih ya, kita bisa tunggu 2610 2620 stop lossnya bisa kita pasang di sini ya, stop di 2570 ya. Ya, terus apa kabar dengan saham-saham andalan ya, saham-saham andalan yang memiliki kapitalisasi yang lebih besar? Sebenarnya kita fokus di LQ45 ini karena memang LQ45 ini memiliki kapitalisasi besar ya, liquidnya juga didukung dengan fundamental yang bagus. Jadi memang kita fokusnya ke LQ45 sehingga kita pun bisa trading santai ya, trading santai sambil ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi ya. Ada beberapa saham nih yang lumayan turun ya, yang kita lihat, apalagi contohnya Telkom ya, Telkom kita lihat Telkom. Oh, dia masih turun terus ya, dari masih turun nih ya, masih turun, bisa ditunggu nih di mana ini 1100 sih, isap ya, isap. Sorry salah grafik ya. Salah grafik ya. Masih turun terus ya, masih turun terus Telkom ya. Masih turun terus, sebaiknya sih ya kita abaikan dulu nih Telkom ya, kita menunggu melihat candle pembalikan ya, candle reverse-nya. Tapi untuk sekarang ini ya kondisinya memang masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi sebaiknya ini kita abaikan dulu tanpa sambil kita pantau sampai dia turun kemana ya, turun kemana. Telkom ini perusahaan yang besar ya, milik BUMN, tapi begitu kita pantau ya, kita pantau nanti kita lihat tanda reversalnya di mana, baik dari candlesticknya ya, mudah-mudahan nanti seminggu ke depan ini ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Itu Telkom, PTBA juga, PTBA ini mudah-mudahan ada sentimen positif yang bisa membantunya ya, sentimen positif ya, bisa jadi sih pidato Presiden saat Sabtu semalam ya, untuk tambang batu bara agar lebih ditahan ekspornya. Mudah-mudahan itu menjadi sentimen positif ke minggu depan ya, ke pergerakan PTB minggu depan ya. Kita lihat nih, dia masih turun, dia supportnya sekarang tinggal kita 1950. Kalau diturun dari 1950 bisa jebol nih kemana-mana nih ya. Jadi kita pantau aja, kita lihat pergerakannya seperti apa. Tapi 1950 apakah ini kuat, supportnya kuat ini ya, melihat pergerakannya sebelumnya ini jadi support kuat nih ya, beberapa kali ditahan di sini 1950 gitu. Kalau dia ada tanda pembalikan arah bisa kita pantau atau kita cicil ya, karena targetnya ke 2120. Kita lihat nanti pergerakannya, mudah-mudahan
1950 ini menjadi support yang kuat ya, satu support yang kuat yang bisa memunculkan tanda-tanda reversal ya, reversal. PTBA kita lihat PTPP ya, ini PTPP ini sektor konstruksi ya, ini masih turun nih ya, masih turun ya, mengalami penurunan ya. Ini tidak berhasil tembus dari sini, dari sideways-nya. Kita lihat di sini nih, ini sideways-nya cek. Ini tidak berhasil turun dari sideways-nya, bisa kita tunggu besok, kita lihat pantauannya ke 900 ya, 900 apakah dia mantul dari 900 ya, atau jebol dari 950 ya, 950. Kalau dia jebol dari 950, target pertamanya bisa diambil nih 1060 ya, 1060 bisa kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Mudah-mudahan ini ya bisa kita tunggu di sini menjadi support kuat nih 900 905 menjadi support kuat ya. Dan pergerakannya terus kita lihat jika ya, jika dia bertahan di sini di EMA 20 ya, mantul dari 620. Kita lihat apakah besok di pergerakannya mantul atau tidak, bisa menembus 1250 ya. Kalau lebih aman sih dia bisa bertahan dulu di 1250 nih, tapi itu pun kalau dia bisa mantul, ini mantul di EMA 20 nya bisa kita pantau ya, berapa low-nya ini 1180 bisa, mudah-mudahan bisa mantul nih ya, mantul bisa kita pantau lah, bisa kita pantau tanda-tanda generasi reversalnya. Tapi di uptrendnya masih uptrend, masih posisi uptrendnya, masih posisi di garis trennya ya, garis tren uptrendnya. Mudah-mudahan ini kuat dan bertahan di 1250 ke atas ya, 1250 ke atas, bisa targetnya bisa ke sini ya, ke 1420 ya, 1420. Ini trend lainnya mulai dijebol dan bertahan di 1250 ya. PTPP Wika Telkom tinggal HMSP ya. HMSP ini sepertinya punya sentimen negatif kemarin ya, karena informasi kenaikan cukai untuk tahun depan ya. Tapi kita lihat ke chartnya bagaimana ya, chartnya ini menunjukkan bagaimana. Jumat semalam dia ada perlawanan ya, cuma dia tidak. Ini close-nya 14 berapa nih close-nya nih, 1440 ya, 1438. Dia tertahan di sini. Apakah dia bisa jebol dari high-nya nih ya, dari high-nya 1450. Kalau dia jebol dari 1450, 1480 target pertama, target kedua 1544 ya. Kalaupun dia turun atau bisa apa, bisa kita tunggu di sini nih ya, di 1340 ini menjadi support atau kita buat stop loss-nya ya, stop loss-nya. Tapi dia bergerak dan jebol di sini garis hitam ini 1450, dia ke 1480 ke 1544 ya. Itu yang perlu kita pantau untuk tahun depan dari pergerakan LQ45. Untuk ini yang saham merah, karena memang ini pasukan satu lot ya. Pasukan satu lot, jadi saham-saham yang kita tandai merah ini adalah saham-saham yang apa namanya ya, yang harganya termasuk mahal lah ya, bukan dari segi valuasi atau nilai saham, tapi memang karena kita memang investor satu lot ya, pasukan satu lot ini kita belakangan. Tapi yang saham-saham yang masih terjangkau sesuai modal masing-masing lah ya, sesuai modal masing-masing. Ini saham-saham ini masih punya potensi-potensi yang kita pantau hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk ke minggu depan ya, tanggal 26 sampai berapa sih? 26 30 ya, 26 sampai 30. Mudah-mudahan ada pergerakan dari saham yang kita lihat ya, dari saham yang kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Salam cuan untuk investor dan trader-trader Indonesia.